Shalom, Jemaat SIB yang ada di Tenom, kami, Pendeta Dion, saya dan istri, dan seluruh jemaat GPI di sini mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Kiranya tahun ini dan tahun yang akan datang ada kemurahan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom kepada semua jemaat SIB kawasan Tenom. Saya Pendeta Haji Priyumin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Natal bagi tahun 2021, tahun baru tahun 2022. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Saya Pastor Alpius. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Natal 2021 kepada saudara-saudari dan kepada semua jemaat Tuhan. Dan selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya melalui Natal pada tahun ini kita terus dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kita kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, saya Pendeta Niti Indah mengucapkan selamat Hari Natal untuk seluruh jemaat SIB kawasan Tenom. Selamat Hari Natal tahun 2021. Ya! Selamat malam, selamat bertemu. Sebelum kita memulakan ibadah Natal kita bagi tahun ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini kami sangat bersyukur di atas kebaikan pimpinan Tuhan bagi setiap pribadi kami sepanjang tahun sehingga pada malam hari ini kami berada di sini. Ini adalah satu anugerah yang telah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan telah menjawabkan doa kami di mana pada saat ini kami merayakan hari pengorbanan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Sebelum kami memulakan acara kami, mari ya Tuhan Engkau sertai kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami. Kami serahkan anak-anak Tuhan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Istimewa kepada hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan dengan kuasa daripada Allah, agar apa yang dia katakan lewat mimbar pada hari ini adalah satu suara daripada Tuhan untuk kami nikmati bersama. Bagi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam tem pujian, pemain musik, penari rebana, bahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang berada di rumah, di seluruh Sabah, Amja di kawasan Tenom. Mari ya Tuhan Engkau buka hati kami untuk bersama-sama pada malam hari ini memperingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada dunia ini. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami duduk diam untuk mendengar Tuhan berbicara lewat dari hamba-Mu yang Engkau percayakan. Supaya kami kembali daripada tempat ini dengan penuh sukacita dan berkat daripada Allah lewat daripada hamba-Mu yang Engkau percayakan. Engkau urapi dia Tuhan segala kata-kata daripada Allah yang Dia berikan untuk kami pada hari ini. Benar-benar mengubahkan hati pikiran kami, di mana pada saat ini ya Tuhan seluruh muka bumi ini merayakan satu ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, di mana kasih Allah begitu baik bagi kami yang telah mengiratkan kembali
permusuhan di antara manusia dengan Allah. Biarlah kami hidup dalam kasih anugerah-Mu, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi kami yang ada maupun yang berada di rumah, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami lakukan bukan satu budaya, tetapi adalah satu sukacita dan satu peringatan kami atas kebesaran kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan supaya Engkau terus memberi kami kekuatan, kesegaran selepas pun kami keluar dari tempat ini. Segala apa yang kami dengar bersama, biarlah itu menjadi satu makanan bagi rohani kami. Segala kuasa-kuasa yang coba menghalang, mengganggukan perhatian pendengaran kami, supaya Engkau usirkan dari tempat ini. Biarlah roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon semuanya. Amin. Salam dan selamat malam buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi pada tahun ini kita dapat mengadakan ibadah Natal SIB Kawasan Tenom, walaupun secara live streaming dalam platform YouTube dan Facebook. Namun saya percaya walaupun demikian ianya tidak mengubah kerinduan dan semangat kita bersama-sama mengikuti Natal SIB Kawasan Tenom pada tahun ini. Kiranya Natal tahun ini menjadi suatu pengalaman baru buat kita semua dan berkat baru buat kita. Saya mengajak para jemaat Tuhan dimanapun berada dapat mengikuti Natal SIB Kawasan tahun ini yang kita adakan secara live streaming. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak, baik daripada barisan Majelis Kawasan Tenom, setiap badan persekutuan pelayanan dalam kawasan kita Tenom, dan semua yang terlibat melaksanakan Natal pada kali ini. Khususnya Bapak Pendeta Dion yang sudi menyampaikan firman Tuhan dalam Natal SIB Kawasan Tenom pada tahun ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga serta para pendarma kita dalam keperluan Natal tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir kata daripada saya, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui ibadah Natal kita pada tahun ini dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.
Shalom, selamat malam, selamat hari Natal diucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang bersama-sama menyaksikan Natal SIB kawasan Tenom. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita melakukan ataupun merayakan Natal di peringkat kawasan kita pada tahun ini hanya melalui online, tetapi itu tidak akan membuat kita tawar hati untuk tetap merayakan Natal pada tahun ini. Dengan itu mari kita sama-sama merayakan Natal dengan sukacita daripada Tuhan. Mari kita mengangkat puji-pujian bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita dari hati kita yang terdalam. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah.
musik memuji Tuhan. Dia itu adalah firman Allah. Dia turun ke bumi menjadi juru selamat kita manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian sebuah bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Katakan, Laskar Kristus, Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, pujian surga dan dunia semua diterimanya. Haleluya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kasih yang terindah yang dapat kita temukan di dalam dunia ini, yang cukup sempurna, yang merelakan anaknya turun ke dalam dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat,
manusia. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah menerima kasih yang sudah Allah nyatakan itu? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Kita tidak perlu bertanya kepada orang lain. Tanyakanlah diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah membuka hati kita untuk menerima Dia? Dalam Natal pada tahun ini, berita Natal yang Tuhan sampaikan akan menjadi satu berkat yang luar biasa, yang akan menjadi satu pimpinan bagi kita sebagai orang percaya untuk menerima Dia. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan ucapan syukur kita melalui pujian yang mengatakan karya terbesar.
Engkau Allah yang kami kagumi, Engkau Allah yang kami bangga, yang kami dapat miliki dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, khususnya yang ada di kawasan Tenom. Senang rasanya saya dapat berjumpa walau hanya melalui media online ini. Tapi kita percaya kuasa dan kasih-Nya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan melalui online ini, saya berdoa kalau ada yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan boleh kuatkan kita. Kalau ada yang terikat, ya tertekan, Tuhan akan memberi kelepasan kepada kita. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Petrus dan semua pastor-pastor dan semua sahabat-sahabat saya, dan tentunya juga kepada panitia Natal tahun ini di Tenom. Kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan-Nya turun melimpah-limpah atas kehidupan kita, dan kita berdoa supaya waktu-waktu ke depan kita bisa kembali bersama-sama melayani dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Ada pepatah berkata, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin jumpa langsung dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa hendak dikata, peraturan pemerintah belum mengizinkan kita berjumpa. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Biar Roh-Mu menolong kami, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat firman Tuhan. Firman-Mu memerdekakan kami, menyembuhkan, menghibur, menguatkan dan melepaskan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tahun ini tema Natal kita adalah berita Natal. Natal artinya kelahiran. Dan kita ingin membahas tentu bukan kelahiran siapapun di sini, tetapi kita ingin membahas yaitu kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dan berita kelahirannya begitu sangat fenomenal. Kelahirannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Saya kutip dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab boleh buka Alkitabnya. Kalau saudara tidak punya Alkitab boleh buka di handphone saudara, mungkin ada Alkitab, buka handphone sucinya. Nah, dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Siapakah dia? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu, saudara-saudara, kelahiran Yesus ya telah membuat heboh, membuat berita ya yang luar biasa di seluruh Yerusalem. Berita kelahirannya membuat was-was pemerintah pada masa itu. Dia dicari-cari ya oleh orang Majus dari timur yang ingin mempersembahkan korban kepada bayi Yesus. Mereka sibuk mencari karena mereka melihat bintang yang menuntun mereka, dan ketika mereka bertanya di manakah lahirnya Sang Juru Selamat itu, dan Yerusalem begitu heboh Bapak Ibu ya, dan itu menimbulkan persoalan. Dia dicari-cari, diselidiki oleh para ahli Alkitab. Dia dicari oleh Herodes. Tentu tujuan Herodes adalah untuk membunuh Yesus, bayi Yesus pada waktu itu, karena dia merasa tersaingi
Dan dampaknya pada waktu itu adalah banyak sekali bayi-bayi yang dibunuh pada masa itu. Dan saudara tahu, dia lahir dari seorang perawan bernama Maria. Sesuatu yang tidak mungkin secara akal pikiran manusia. Karena bagaimana mungkin seorang bisa, saudaraku, melahirkan tanpa proses hubungan seksual. Karena Maria adalah seorang perawan. Dan Alkitab berkata, dia menyatakan dia belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Ya, dia belum pernah melakukan hubungan seks, dan kebetulan dia juga belum menikah. Dan saudara, itu dipertanyakan Maria ketika malaikat datang bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sungguh sebuah berita Natal yang luar biasa. Nah, hari ini apa inti, apa hakikat, apa esensi dari Natal yang luar biasa itu? Dan saya mau beritahu, Natal adalah berita, sebuah berita tentang Allah yang mengasihi umatnya. Allah itu adalah kasih, dia adalah kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikian besar, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, maka dia telah memberikan anaknya yang tunggal, sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, sehingga kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal, berita tentang Natal adalah berita kasih Allah, di mana Allah tidak menginginkan ada satu orang pun binasa. Allah tidak menghendaki ada satu orang pun mati di dalam kekekalan dan masuk neraka. Karena itu dengarkan baik-baik, berita Natal adalah berita kasih daripada Allah. Berita Natal adalah berita di mana Allah tidak rela di antara kita ada satu orang pun yang binasa, karena Allah tidak menghendaki siapapun mati dan masuk neraka. Hatinya tidak rela sedikit pun jika ada orang-orang yang binasa. Itu sebabnya dengan berbagai cara, Bapak Ibu, dari mulai zaman nabi-nabi ketika manusia jatuh dalam dosa, berulang kali dan berbagai cara dia menyampaikan kebenarannya untuk menyelamatkan umatnya, hingga sampai akhirnya Yesus Kristus anaknya diberikan kepada kita semua supaya kita tidak binasa. Dia mati di atas kayu salib. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh sebab Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai Ia mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Kita lihat berulang kali dengan berbagai cara pada setiap generasi zaman Tuhan mengutus nabi-nabi, orang-orang, raja, hakim. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya sampai pada akhirnya Yesus Kristus diberikan kepada kita semua. Karena itu, apa inti atau esensi berita Natal yang luar biasa itu? Jadi berita Natal adalah berita tentang kasih Allah. Kematiannya adalah untuk menyelamatkan. Kedatangan kehidupan kematiannya adalah untuk menyelamatkan dan mengembalikan manusia itu kepada rencana awal Allah di dalam panggilannya. Karena saya percaya kita ini sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, kita sudah ada di dalam kekekalan. Karena itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan seperti ini.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Lihat, dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi Tuhan menyelamatkan, memanggil kita bukan berdasarkan apapun atau unsur manusia kita sedikit pun, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Karena itu dengarkan baik-baik, kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena unsur apapun dalam hidup manusiawi kita. Karena tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Semua telah jatuh ke dalam dosa, dan upah akibat dosa adalah kematian dan maut. Tidak ada sesuatu pun ya yang baik dalam hidup kita. Karena itu kita dibenarkan, kita menjadi baik karena salib, kematian Yesus. Karena dia datang untuk menolong kita semua, mengeluarkan kita semua agar kita tidak binasa. Karena itu selalu pandang salib, pandang kasih karunia-Nya, pandang kasih-Nya yang besar. Hanya karena itulah kita diselamatkan, hanya karena dialah kita dibenarkan Bapak Ibu. Dan dia menyelamatkan dan memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Tentu tidak ada kata Bapak Ibu menyelamatkan seandainya manusia tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menyelamatkan manusia dan memanggil untuk mengembalikan manusia kepada rencananya. Karena itu kedatangannya, kelahirannya ada dalam rangka untuk mengembalikan kita semua ini kepada apa? Kepada rencana pada mulanya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita ada untuk tujuan Allah, tapi dosa telah mengacaukan semuanya. Itu sebabnya Yesus datang, kita rayakan dengan yang namanya Natal. Tujuannya cuma satu. Karena itu apalah artinya perayaan Natal kalau kita tidak kembali kepada tujuannya? Apalah perayaan Natal ini kalau kita tidak diselamatkan dan kita mengikuti, merespon apa yang seharusnya kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebelum dia pergi ke surga, dia berkata, pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Karena itu pada kesempatan hari ini saya kepengen mengajak kita renungkan baik-baik di dalam hati pikiran kita. Kerinduan terbesar isi hati Tuhan yang terdalam adalah agar semua orang, semua bangsa bisa percaya kepadanya dan mereka diselamatkan. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan kerinduan terbesar Tuhan dalam hidup Anda? Terkadang kita tidak cukup ya hanya merayakan Natal dari tahun ke tahun, tetapi kita perlu membangun sebuah perenungan yang lebih dalam. Ya, pernahkah kita memikirkan kerinduan terbesar Tuhan? Bahwa dia datang ke dalam dunia, kelahirannya hanya dengan sebuah tujuan, supaya semua orang tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mengapa Tuhan sangat merindukan agar semua orang diselamatkan? Jelas ayatnya Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus, ya pada hari Tuhan, dalam 2 Petrus maksud saya, dia tidak menginginkan ada satu orang pun yang binasa. Apa yang dapat kita lakukan, saudara lakukan untuk mengambil bagian dalam mewujudkan apa yang Tuhan rindukan. Natal seharusnya
kita tidak berhenti hanya pada sebuah perayaan-perayaan. Tetapi Natal itu perlu direspon dengan kita melakukan, menghidupi panggilannya. Saya tutup perenungan Natal kita, berita Natal ini dengan kisah tentang seorang bernama Yunus. Ketika satu hari Tuhan memberikan perintah kepada Yunus supaya Yunus membawa kabar kepada orang-orang di Niniwe bahwa Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosanya itu udah begitu luar biasa. Dosanya itu udah naik ke hadirat Allah. Banyak orang sudah bercerita tentang dosa orang di Niniwe, sama dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Karena dosa itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Saudara tahu dosa kita, dosa dunia, dosa umat manusia naik ke hadirat Allah. Jangan pernah ada yang berpikir bahwa kita bisa luput daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah saudara anggap sepele dengan dosa-dosamu. Karena dosa itu akan membawa kepada kematian, membawa kepada maut, neraka yang seram. Hidup kita di dunia cuma sebentar. Berapa tahun kita bisa hidup di dunia? Setelah itu kita akan mati dan kita akan masuk pada kekekalan. Di kekekalan hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Dan Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah ingin kita semua diselamatkan. Inilah berita Natal. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan untuk Yunus pergi ke Niniwe, Alkitab mencatat dalam pasal yang pertama, Yunus responnya berbeda. Dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsus, Bapak Ibu. Dan ketika dia melarikan diri di kapal, akibat dia datang gelombang besar. Saudara perhatikan baik-baik dampak ketika kita tidak merespon panggilan Tuhan dengan benar. Dampaknya berakibat bisa kena kepada orang lain. Sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus, orang-orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Yunus sedang tidur di buritan. Sampai ketika mereka sudah kacau betul-betul, kapten kapal berkata, kok kau enak-enak tidur di sini? Siapa kamu ini? Dan Yunus tahu bahwa persoalan ini muncul karena dia. Singkat cerita, akhirnya mereka membuat undi. Dan ketika undi itu jatuh kepada Yunus, dan ketika Yunus dilempar ke dalam laut, seketika itu juga laut berhenti. Dan atas kehendak Tuhan, ikan yang besar memakan Yunus. Dan dalam perut ikan itulah dia berdoa kepada Tuhan minta ampun. Dan saudara tahu akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan itu. Dan kita sama-sama tahu yang menarik adalah ketika Yunus mulai memberitakan firman Tuhan, ketika Yunus mulai menyampaikan bahwa dalam 40 hari kalau kota ini, orang-orang ini tidak bertobat, maka Tuhan akan menjungkir balikan kota ini. Maka Tuhan akan membakar kota itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika raja mendengar hal itu, dari mulai raja, bangsawan, semua, anak kecil, semua yang bernama manusia, binatang, disuruh puasa untuk merendahkan diri. Dan Tuhan menyesal atas hukuman yang dia berikan. Dan dalam pasal yang keempat, ayat itu berkata, ternyata ketika Tuhan menyesal, tidak menghukum Niniwe, Yusuf kesal, sebal dengan Tuhan. Itu menyebalkan, dia marah dengan Tuhan. Saudara lihat, respon kita lihat, respon Yunus berbeda. Seharusnya dia senang, seharusnya dia bersyukur. Saudara bisa bayangin ketika Sodom Gomora dihancurkan. Karena berbeda respon orang-orang di Sodom Gomora. Mereka bukan bertobat, malah mereka mau memperkosa malaikat yang datang ke rumahnya Lot pada waktu itu. Lot berkata, ini ku kasih 2 anakku, anak gadis yang belum pernah dipakai siapapun. Kalian boleh pakai, walaupun ini juga nggak benar Bapak Ibu.
Tapi mereka berkata, tidak, kami mau itu. Karena terjadi yang namanya homoseksual, LGBT, dosa begitu luar biasa. Mereka bukan merespon kedatangan malaikat dengan benar, tapi mereka justru bertambah jahat. Sehingga Sodom dan Gomora dijungkir balikan, dihancurkan dengan api. Bukankah Alkitab berkata, apa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lut akan terulang kembali, saudara-saudaraku. Karena itu disinilah kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang ada di Tenom ini, kita perlu merespon. Apa respon kita? Kabarkan Injil. Ceritakan tentang Yesus Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Dia sudah datang untuk menyelamatkan yang namanya orang berdosa. Karena itu Natal tidak berhenti hanya pada perayaan. Natal bukan hanya sekedar kebaktian demi kebaktian. Natal adalah di mana kita perlu merespon Allah. Kita perlu merespon panggilannya. Bukan seperti Yunus lari. Tapi Natal adalah kita merespon karya yang begitu luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena itu saya mau berdoa, saudara jangan seperti Yunus, lari dari panggilan Tuhan, tidur-tiduran, malas-malasan, malah marah, kesal, tidak melakukan apa-apa. Ketika orang bertobat, dia justru marah. Dia berkata, di negeriku aku sudah ngomong Tuhan bahwa ini yang terjadi. Yunus tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Aku tahu kau panjang sabar. Jadi Yunus punya masalah Bapak Ibu dengan orang Niniwe. Yang pertama mungkin dia menganggap dia lebih superior. Bangsa yang bukan bangsa Israel adalah bangsa yang layak dihancurkan. Atau yang berikutnya Yunus punya persoalan. Mungkin keluarganya ada yang pernah ya dirampas, dirampok, diperkosa. Karena kitab Nahum pasal 3 ayat 1 berkata bahwa Niniwe itu penduduknya perampas, pendusta, penindas. Jadi Yunus marah, dia nggak senang. Responnya Bapak Ibu bukan bahagia, dia kepengen bangsa itu dihukum Tuhan. Saya berdoa, Tuhan buka mata hati kita, sehingga di hatimu engkau bisa melihat daerah Sabah, Malaysia perlu diselamatkan. Dan engkau tidak boleh berdiam diri. Karena itu saya berdoa, buka mata, buka telinga, buka hatimu, bahwa di sekitarmu ada banyak jiwa-jiwa. Natal bukanlah hanya sebuah perayaan. Natal adalah kita merespon apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kita perlu menyatakan, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa, biar di hati saudara ada belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Jangan habiskan waktumu hanya untuk ngurus masalah. Ribut gak sia-sia. Tapi mulai arahkan hatimu, pikiranmu, matamu, telingamu kepada siapa? Kepada jiwa-jiwa. Karena hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu dia datang menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi semua beroleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kasih-Mu, hati-Mu menyentuh hati kami dan masuk di dalam kehidupan kami. Sehingga sejak hari ini kami menjadi pribadi-pribadi Kristen, umat Tuhan yang berbeda, yang punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Diberkatilah umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita dapat mengikuti sesi yang pertama, ibadah Natal kawasan Tenom tahun 2021 yang menggunakan platform YouTube dan juga live streaming Facebook. Saya percaya kita semua telah menikmati berkat-Nya Tuhan yang begitu indah sepanjang ibadah malam tadi.
melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan yang sudah disajikan sebentar tadi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, berikut ini ada 2 makluman. Yang pertama, sepanjang 3 sesi ibadah Natal kawasan, persembahan kasih bolehlah dikutip dan diserahkan kepada Bendahari Majelis Kawasan Tenem, yaitu Penatua Niti Indap, sama ada secara tunai ataupun melalui pindahan uang, yaitu biasa kita panggil transfer, ataupun bank in ke akaun Majelis SIB Kawasan Tenem. Pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Natal kawasan pada malam esok 4 Desember 2021 tepat 7:30 malam. Mari semua kita ajak seluruh ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, dan jiran-jiran untuk mengikuti ibadah ini. Anda pasti diberkati. Oleh itu, jangan lepaskan peluang ini. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas pertolongan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan di dalam acara ibadah Natal anjuran SIB Kawasan Tenom. Dan kami yakin Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan memberi berkat untuk setiap pribadi kami sebagai umat-Mu dimanapun kami berada. Pertolongan pemeliharaan Tuhan itu tidak akan berubah di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada mendengar firman Tuhan, biarlah kami akan terus diberkati. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau akan terus menolong dan memelihara kami seterusnya. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.